Kejadian paling unik itu ketika kita sedang latihan nih, bawa anak-anak ke tengah, lagi latihan kan, tiba-tiba ada badai. Wah itu lucu tuh, seru tuh. Badai, kadang kedampar langsung ke pinggir gitu. Saya berlayar ke arah Pasauran sana, itu tahun 2008. Saya bertuju, berlayar ke sana, ternyata di sana udah gelap di bagian selatan. Akhirnya kembali dong, begitu jarak 1 kilo dari bibir pantai, badai datang. Udah, layar semua tumbang. Ada yang patah tiang, layar robek. Kembali ke darat itu kita dicariin sama pelatih jam 7 malam. Kenalkan, nama saya Hendra. Pekerjaan saya di sini sebagai ketua Surf and Sailing. Kalau di Tukik ini saya bekerja dari tahun 2016. Kebetulan awal mulanya itu berdirinya Tukik ini kebetulan abang saya sendiri di tahun 2014. Dia yang membuka sama ada owner kita di sini. Dia membuka klub ini terus ngajak anak-anak sekitaran Pantai Anyer. Selama 2 tahun dia membina atau mengajarkan ke anak-anak sekitaran sini. Nah, tahun 2016 baru saya bergabung dan saya melanjutkan posisi dari abang saya itu sendiri. Tukik itu kalau boleh tahu ya, dia itu semacam anak pura-pura atau penyu, disebutnya tukik. Kalau tujuan kita di sini kan pembinaan ya, jadi mencari bibit anak-anak agar tahu apa sih olahraga layar itu atau surfing itu gitu kan. Dan biar tidak ke arah yang pergaulan yang bebas gitu. Jadi kita ajak ke sini untuk berlatih, bermain, mengenalkan alam sekitar. Jadi mereka biar nggak takut sama ombak juga ya. Kadang kan kalau anak-anak kecil tuh berenang susah ya, makanya kita mengenalkan ke alam gitu. Jadi mereka biar nggak takut, padahal kan alam kita ini bersahabat. Biasanya kegiatan-kegiatan Tukik apaan aja kan? Kebetulan untuk bulan ini kita lagi fokus untuk latihan. Itu persiapan nanti berangkat ke Pon Aceh di bulan September. Alhamdulillah anak didik kita dari sini mewakili Banten untuk berangkat ke Pon Aceh. Ya minta doanya buat semuanya. Harapan kita sini bisa mencapai prestasi yang lebih bagus. Kang, di sini udah melahirkan berapa atlet Kang? Di sini udah ada 4 regenerasi. Yang pertama itu Deki Afriani, Aldo Hidayat, Apriawan yang pertama. Nah, alhamdulillah yang Deki ini dia udah dapat kemarin tuh tahun kemarin PON di Papua dapat 2 emas untuk Banten dan untuk klub kita di sini. Nah, itu anak klub Tukik Anyer Surf Sailing. Untuk Aldo, dia alhamdulillah sekarang udah jadi pasukan TNI Angkatan Darat dia kesatuannya Kostran. Untuk Apri masih ikut berlatih di sini. Nah, terus ada lagi generasi-generasi yang baru kayaknya. Rata-rata anak-anak di sini belajar umuran berapa Kang? Dari usia 7 tahun. Kebanyakan sih domisili Anyer. Jakarta ada. Salah satunya teman saya juga namanya Pak Brian ya. Pernah ikut berlayar, ikut mencoba. Alhamdulillah tertarik. Kebetulan hari ini cuaca lagi buruk, lagi gede ombaknya, jadi beliau nggak bisa turun ke air. Kejadian paling unik itu ketika kita sedang latihan nih, bawa anak-anak ke tengah, lagi latihan kan, tiba-tiba ada badai. Wah itu lucu tuh, seru tuh. Badai, kadang kedampar langsung ke pinggir gitu. Yang lebih serunya saya waktu dulu, saya berlayar ke arah Pasauran sana, itu tahun 2008. Saya bertuju, berlayar ke sana, ternyata di sana udah gelap di bagian selatan. Akhirnya kembali dong, begitu jarak 1 kilo dari bibir pantai, badai datang. Udah, layar semua tumbang. Ada yang patah tiang, layar robek. Kembali ke darat itu kita dicariin sama pelatih jam 7 malam. Cuman kita nggak ada kapoknya, malah kita terpacu gitu kan. Oh kita ini orang laut, bukannya kita melawan ya, tapi kita harus tenang. Kalau paling darurat sih, alhamdulillah nggak ya, nggak ada. Jangan sampai lah gitu. Kalau untuk yang pemula anak-anak, biasanya kita buat yang lokal nih, paling kartu keluarga dan izin orang tua aja. Semua berarti fasilitas, alat-alat Dari kita sediakan, karena kita jatuhnya kan pembinaan. Tapi ada biaya nggak Kang? Maksudnya pendaftaran? Nggak ada, kalau untuk lokal ya. Kalau untuk luar daerah mungkin rental lah jatuhnya. Dia pernah demen nggak sama anak didik atau turis yang datang gitu? Atau mereka aja yang demen sama Kang?
Ya mungkin kalau demen dan tidak demennya kita hal yang normal ya. Gitu. Cuman kan jangan sampai lah kita pendidik sampai suka sama orang itu. Kalau suka demen hal yang ke murid mah wajar. Tapi kalau sampai jatuh cinta, waduh bahaya. Kalau ditanya suka dukanya Kang jadi pelatih tukik ini. Kalau untuk di atlet karena saya hobi dan saya juga mantan atlet, jadi saya senang. Surfing sama sail surf itu lebih sulit mana? Kalau di surfing itu dia lebih sulit ya kalau menurut saya, karena menjaga keseimbangan ketika kita take off ombak tuh, turun ombak, terus jaga keseimbangan kita kalau nggak stabil balik. Tapi kalau di windsurf kita masih bisa bertahan gitu, maksudnya nggak terlalu banyak goyang. Untuk tarif sail surf itu berapa misalnya pelatihannya? Kalau di tukik untuk surfing kita per 1 jamnya 150. Kalau untuk sailing kita 3,5. Kalau masa depan sih di layar ya, yang saya alami sangat luar biasa. Karena apa? Ini olahraga sulit, pokoknya sulit untuk di kalangan umum lah ya. Jadi harus bener-bener dia fokus. Jadi kalau misalkan ada orang yang suka berlayar nih, berlatih sailing gitu kan, kayak main lancar angin, laser segala macam. Nah itu udah kedepannya insya Allah. Yang penting dia fokus. Kadang itu mas, kalau misalkan kita di satu klub nih, ketemu sama orang-orang itu juga. Di surfing pasti orang itu hobi surfing. Kalau hobinya clubbing, waduh nggak tahu. Kalau surfing perkembangannya alhamdulillah bagus ya, sangat bagus, luar biasa lah. Sama terutama layar ya, kita di sini kan lebih fokusnya ke layar nih, sailing ya, selancar angin. Itu sangat luar biasa, karena kita kan mengacunya ke wood sailing juga ya, dari luar negeri gitu. Jadi dari alat-alat juga, mahal. Tapi kalau dari pemerintah kan pajak atau mungkin bantuan atau mungkin apa gitu support ada nggak? Ada. Kalau untuk di atlet sini ada, karena mereka bentuknya swadaya alat-alat. Sebagian di sini kan. Terus anak-anak yang berprestasi juga kan sama dia dikasih uang pembinaan buat lomba-lomba gitu. Cuman awalnya itu dari klub, biayanya dari kita. Ketika mereka sudah bagus mainnya, baru bisa mewakili daerah, baru mereka dapat uang pembinaan dari daerah. Klub kira-kira dapat uangnya dari mana ya? Kalau klub itu kita alhamdulillah dapat sponsor juga ya. Ada sponsor, terus di sini juga ada ownernya gitu. Brand-brand udah mulai masuk. Belum kalau produk. Kalau PT-PT ya harapan saya sih untuk lokalan ya terus berkarya, tetap semangat. Intinya jalankan apa adanya aja udah.